kami, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Saya Taufik Hidayat. Saya Fitri Wulandari. Saya Yuni Kemalina. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bulan, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kabar baik. Bagaimana dengan Bapak hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat. Ibu pagi ini ada sesi acara coaching ya dengan Bu Ika? Ya benar Pak, saya berencana nanti akan melakukan coaching dengan Bu Ike hari ini. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Ike. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Pak, saya sudah siap hari ini dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching dengan Bu Ika nanti. Baiklah, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan. Dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Bu Wulan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching, yaitu apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, juga tanggung jawab, ya Bu. Iya Pak. Nah, selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Ya. Nah, prinsip-prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee. Kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Pak, siap. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu presence, submit, dan juga appreciate ya Bu. Iya Pak. Save itu Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu bisa juga merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Pak, saya akan melaksanakan coaching nanti. Saya juga berencana melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Lalu saya juga akan memberikan prinsip-prinsip dari kompetensi ini di dalam coaching Pak. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan kepada saya. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Baik Pak. Yang pertama, kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan nanti?
Ya Pak, jadi saya pada saat melakukan coaching dengan Bu Ike nanti, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, itu bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Baik Pak, untuk spesifik yang ingin Bapak mengobservasi saya yaitu pada bagian mendengarkan aktif Pak. Dengan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna dan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Pak, benar sekali itu Pak. Ya, benar sekali. Nah, kemudian seperti apa indikator keterampilan dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ya, Bu? Yang pertama, keterampilan yang saya ingin kembangkan, Pak, saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar, Pak, daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengar, serta nanti saya juga bebas dari judgement, asumsi, maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan itu terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar, Pak. Baik, Bu. Demikian ya, Bu, kegiatan praobservasi kita hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Ike, ya Bu. Ya, Pak. Nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk berbicara sebelum saya melakukan coaching dengan Bu Ike ya Pak ya. Ya Bu, sama-sama. Sampai ketemu nanti ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Ulan. Waalaikumsalam. Benar, Bu Yunita. Alhamdulillah sehat Bulan. Ibu sini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ike. Hari ini kita akan melakukan coaching. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan ini melalui alur Tirta ya Bu Ike ya. Jadi di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Bu Ike. Nanti mau membicarakan apa untuk hari ini Bu Ike? Baik Bu, saya ingin membicarakan permasalahan dengan Bulan tentang murid-murid saya yang pasif dalam pembelajaran Bu. Jadi Ibu ingin membicarakan tentang murid-murid yang pasif dalam pembelajaran ya Bu? Iya betul Bu. Oke, lalu nanti pembicaraan kita ini kan singkat ya Bu ya. Nanti di akhir pembicaraan, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya Bu, jadi saya ingin tuh di akhir pembicaraan kita, saya itu dapat menemukan langkah-langkah atau solusi Bu. Bagaimana caranya saya dapat meningkatkan siswa itu agar aktif dalam pembelajaran. Jadi maksud Bu Ike supaya siswa lebih aktif dalam pembelajaran ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke, sekarang saya ingin mencari informasi dulu ya Bu ya. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa ya Bu ya? Ciri-ciri siswa yang aktif ya Bu, menurut saya itu kalau dia dalam pembelajaran pertama dia menyimak Bu, menyimak saat guru menjelaskan atau pas saat siswa presentasi itu biasanya siswa itu lebih aktif, lebih kreatif, nah seperti itu Bu. Berarti ciri-ciri yang aktif itu seperti itu ya Bu ya? Iya. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif ya? Menurut saya ya Bu, mereka itu tidak aktif disebabkan pertama tuh Bu, tidak paham materi atau konsep yang saya dijelaskan oleh gurunya. Terus siswa itu banyak melamun Bu, terus dia tidak tidak fokus, itu asik sama teman sendiri Bu.
Jadi mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing Bu, seperti itu. Oh, berarti itu ya Bu ya, menjadi Iya. alasan Ibu bahwa anak-anak pasif dalam belajar itu seperti itu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Ya, baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Apa rencana Ibu ke depannya supaya siswa-siswa itu lebih aktif Bu? Rencana saya ya Bu, selama ini saya itu mengajarnya kan metodenya itu aja Bu. Nah, sehingga menyebabkan siswa itu pasif dalam belajar. Jadi saya itu rencananya ingin menyusun modul pembelajaran Bu, yang bervariasi, yang kreatif, yang menyenangkan, berpihak pada murid. Jadi siswa-siswa itu lebih aktif gitu Bu dalam pembelajaran. Oke, jadi Ibu ingin menerapkan metode-metode pembelajaran dan menggunakan referensi baru dalam pembelajaran ya Bu ya. Ya, Ya. melakukan hal ini Ibu tidak apa yang ingin Ibu supaya orang lain membantu? Kalau di sekolah ya Iya. Bu, kalau di sekolah saya itu kan banyak guru-guru muda tuh Bu, sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran karena mereka masih muda, masih energi, terus suka belajar terhadap sesuatu yang baru gitu Bu. Mereka itu cakap teknologi, jadi nanti itu saya akan berkolaborasi Bu dan bertanya dengan mereka Bu bagaimana cara mereka membuat metode pembelajaran yang menarik dengan teknologi. Selain itu mereka guru-guru muda itu sering melakukan pembelajaran dalam permainan game yang menarik Bu. Nah, saya akan bertanya kepada mereka bagaimana cara menyusun modul ajar yang bervariasi yang menggabungkan teknologi dan permainan yang menarik seperti itu Bu. Kira-kira kapan rencananya Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Mungkin rencananya itu dalam minggu ini ya Bu, karena akan saya terapkan segera di pembelajaran nanti. Iya, iya. Jadi minggu ini ya Bu ya metodenya akan dilaksanakan sehingga siswa akan lebih semangat lagi ya Bu ya. Betul Bu. Baiklah, kita sudah memasuki akhir obrolan Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan yang kita lakukan hari ini Bu? Terima kasih ya Bu, saya ucapkan kepada Bu Ulan. Menurut saya berkat Bu Ulan, saya itu dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan saya Bu. Yang tadinya saya tidak kepikiran, setelah ngobrol dengan Ibu, saya dapat menemukan solusinya. Ya, baik Bu. Saya juga berterima kasih kepada Bu Ike sudah mau berbagi tentang permasalahan yang ada di kelas. Saya berharap nanti Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang baru yang akan Ibu laksanakan. Saya nanti juga berharap dapat mengobrol lagi dengan Ibu untuk melihat perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan di kelas. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, Bu Ike. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Wah, Bu, luar biasa coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tadi, Bu Ulan, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Ya Pak, saya merasa bahwa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai ya Pak ya. Dan saya juga merasa bahagia dapat bercerita banyak dengan Uci sehingga permasalahan-permasalahan yang Uci hadapi itu bisa tersampaikan Pak. Baik Bu Ulan, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya Pak, jadi setelah saya melakukan coaching tadi Pak, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Uci, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta Pak. Jadi sudah tercapai ya Bu, Iya, Pak. tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Ya, menurut saya sudah Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu. Iya Pak. Berdasarkan hasil observasi saya, percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu. Ibu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Saya lihat Ibu
fokus dengan coaching, artinya ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau melakukan kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang ibu sampaikan. Pada saat pra-observasi tadi itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik yang ibu lakukan. Kemudian ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Baik Pak, saya sangat senang sekali mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan balik yang Bapak berikan kepada saya. Nah, sama-sama Bu. Nah Bu Ulan, dari hasil coaching yang baru saja ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan berikutnya? Baik Pak, saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan ya Pak ya secara intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot. Sehingga nanti saya pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak lagi dengan Puci dan lalu Puci bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya Pak. Baik Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu. Semoga Ibu juga dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Baik Pak, sekali lagi saya akan berusaha latihan-latihan lagi dengan kegiatan coaching sehingga kedepannya saya juga akan lebih baik lagi. Amin. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Menurut saya untuk saat ini sudah cukup ya Pak ya. Kalau begitu, sampai ketemu lagi ya Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu.